dari pertanyaan tadi, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Siap. Ini mohon penjelasan dari Ulangan 15 ayat 1 sampai 11. Dan banyak gereja besar memiliki jemaat miskin. Salahkah jika kasih gereja untuk membantu bahkan membangun atau merenovasi rumah jemaatnya agar kemiskinan di lingkup sesama ini bisa berkurang? Dikaitkan dengan Ulangan 15 ayat 1 sampai 11. Iya, Ulangan 15 ayat 1 sampai 11 ini memang konteksnya membantu orang miskin ya. Saya pikir kalau gereja sampai sekarang buat itu justru harus bagus toh. Kalau gereja duit banyak lalu renovasi, dan itu sudah banyak terjadi di mana-mana. Contoh saya tidak usah omong gereja kami lah ya. Saya contohkan gereja lain saja. Teman-teman di Gemit Ebenezer Oeba, khususnya yang beta biasa KKR nih, berapa E24, 25, 26 kok, yang di belakang rumah sakit Bayangkara, sini Kupang nih. Itu mereka tuh ada hari di mana mereka bikin Paskah dalam kampung, momen Paskah, itu renovasi rumah jemaat, bagus sekali ya. Kalau gereja lain lagi mereka bikin lain lagi gitu lah ya. Dan memang harus begitu. Harus begitu. Ya, orang-orang susah perlu dibantu. Begitu. Tidak hanya di jemaat Tuhan di sekitar kita, di lain tempat juga harus bantu. Hari ini ya karena kemurahan Tuhan, tim kaum wanita di gereja kami hari ini mereka punya jadwal ibadah kaum wanita. Tapi hari ini khusus bawa bantuan. Mereka akan ada bawa bantuan ke panti asuhan tertentu. Nah, gereja harus begitu. Kami sudah terbiasa melakukannya dan memang harus melakukannya. Ya, kalau tidak melakukannya ya repot. Gereja kumpul uang banyak-banyak untuk apa? Ya, pokoknya adalah pos-posnya bantu jemaat, begitu, untuk orang miskin. Tapi ingat ya, kita dalam membantu orang miskin, saya perlu sampaikan ya, bahwa memang untuk urusan berbuat kasih itu kan, kalau ikut ajaran Alkitab, dari data yang Anda bandingkan kan Ulangan 15 ayat 1 sampai seterusnya, itu konteks perjanjian lama. Tapi sebenarnya di perjanjian baru, bahkan sampai kiamat, rumus untuk membantu orang itu tidak bisa dibatalkan. Itu tetap berlaku, hanya saja kita tentu perlu perhatikan beberapa hal yang sangat mendasar seputaran membantu orang. Ya, saya baca dulu ini 1 Yohanes 3 ayat 17. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap ada di dalam dirinya? Ini maksudnya orang yang mengaku saya percaya Tuhan, tapi pelitnya minta ampun. Dia pikir dia mati dia akan bawa itu uang 10.000 dan 20.000 dong, 50.000 isi di peti mati. Lebih baik masih hidup ada guna itu uang kasih orang yang perlu. Ya, sebab kalau kaya raya tapi pelitnya minta ampun. Ada satu pendeta saya tahu, gerejanya dibangun besar. Saya bicara sama beliau, saya bilang, wah gimana ini, pasti ini orang-orang kaya, kan beberapa pengusaha di situ toh. Pengusaha kaya, langsung ini pendeta bilang, apa itu kaya, kakek semua tuh bahasa Kupang. Pelit, mereka ada tapi omong kosong. Yang lebih memberi luar biasa nih kita punya orang-orang yang ya menengah ke bawah, yang kerja di pasar, pedagang, ya petani, ya, itu yang memberi paling top. Polisi, pangkat-pangkat kecil, itu yang memberi paling top. Jadi saya pikir ini dong nih, saya tidak. Karena kan punya toko ini, toko itu, terkenal, toko ini, toko itu. Jadi pikir, wah ini murah hati. Murah hati dari Hong Kong. Mereka tidak dari Hong Kong, kayaknya dari lain. Tapi murah hati dari mana? Omong kosong.
Jadi saya juga alami di gereja Tuhan yang kami pimpin. Tidak banyak orang kaya di gereja Tuhan yang, tapi kami bersyukur yang kaya-kaya juga memang murah hati walaupun tidak banyak. Tapi yang lebih banyak itu menengah ke bawah itu memberi dalam jangka waktu 2 tahun gereja berdiri. Ada jemaat susah, selalu ada program bawa bantuan. Itu harus. Bukan hanya di sini, kami dengar kawan-kawan pendeta di desa susah, ada yang kena kanker, ada yang kena seroja. Ya, kemarin kami kumpul berapa puluh juta, bawa kasih mereka. Harusnya begitu gereja. Walaupun operasional di gereja Tuhan yang saya pimpin bukan kecil, per bulan aja kita bisa kasih keluar 30 juta tiap bulan. Operasionalnya besar, mulai listrik dan lain sebagainya. Tapi ya sudahlah, itu bukan berarti kita tidak bantu orang. Justru yang semakin bantu orang itu tidak akan kekurangan. Alkitab bilang Amsal bilang ada orang hemat luar biasa, tapi kekurangan luar biasa. Ada orang hambur dalam artian bantu tepat sasaran, tapi tidak kekurangan. Yang pelit selalu mengaku bocor, lumbung bocor. Nah, kakek lagi. Makanya lu bocor terus. Nah, ayat 18 dari 1 Yohanes 3 ini bilang, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan, bukan ngomong doang, bukan khotbah doang, tindakan nyata. Ya, atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dalam kebenaran. Perbuatan dalam kebenaran. Apa maksudnya dalam kebenaran? Sesuai firman. Kalau orangnya tukang minum mabok, pemalas gereja, jangan bantu dia. Nanti dia pikir, oh kita nih biar tidak gereja juga dibantu. Ah, ini tidak bisa juga. Kau hidup terikat dosa, tidak tahu gereja, main judi siang hari malam, baru berharap gereja bantu lu mabok. Sudah tahu butuh bantuan dari gereja, tolong setia di gereja. Bukan seada-adanya bantu-bantu orang. Pernah saya kecolongan bantu orang, lihat ada main judi di sana. Oh itu saya orang Kuba bilang beta titi batu. Lu jangan coba-coba datang le. Datang acting menangis padahal omong kosong. Kami kasih duit main judi di biliar. Wah ini saya bilang ini memang harus belajar. Baru saya belajar ini ayat ini. 1 Yohanes 3, 17, 18 dengan pengertian yang benar. Baru saya bilang, oh ternyata memberi harus tepat sasaran. Makanya saya lihat, yang miskin tapi yang takut Tuhan layak dibantu. Sudah miskin lah pancuri, nonton film porno, hidup tidak jelas. Gereja muncul kadang hilang. Siapa mau bantu selalu urusan situ. Siapa suruh mau kurang ajar. Begitu. Miskin juga miskin lia-lia. Bukan miskin seada-adanya miskin. Begitu. Makanya saya bantu di kampung-kampung itu saya tahu pendeta-pendeta yang pelayanan luar biasa. Itu orang yang bepoasan pakai main-main gila. Betahu nah, bepoasa. Jemaat Tuhan yang saya pimpin tahu tuh. Kayak apa keputusan saya kalau yang begitu-begitu. Jadi kita sesuai kebenaran. Jangan kasih orang uang baru dia beli rokok, beli mabok. Itu Anda bukan bantu orang kau bertobat. Bantu orang kau isap rokok tambah kau mati cepat. Nah bahaya, makanya harus tepat sasaran ya. Jangan bantu-bantu sambarang. Begitu. Jadi ada catatannya juga, bukan seada-adanya miskin. Miskin le putar balik le. Nah ini berat begitu ya. Seperti saya dulu seperti saya belum bertobat dulu. Miskin le putar balik le. Makanya tidak pernah dapat bantuan. Haleluya. Oke sih, hanya itu sih. Tuhan berkati ya. Salam. Terima kasih Bapak Gembala.